Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, Dr. Wardana. Kami dari kelompok SGD A5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Terminologi Medis sebagai Bahasa Universal dalam Profesi Kesehatan, khususnya tantangan dan manfaat bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Perkenalkan, nama saya Michelle dengan NIM 24025111111. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari susunnya student project ini. Terminologi medis didasarkan pada pengetahuan dari berbagai cabang ilmu kedokteran. Terminologi medis dibutuhkan sebagai bahasa universal agar para profesional dari berbagai latar belakang dan bidang bisa menyamakan persepsi sehingga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar individu. Hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien. Namun, sayangnya mahasiswa kedokteran tahun pertama mengalami kesulitan dalam mempelajari dan mempergunakan terminologi medis, karena pada jenjang pendidikan sebelumnya mereka tidak terbiasa untuk mempergunakannya. Menurut jurnal yang berjudul Overcoming the Impediments That Encounter Medical Students, Understanding for Terminologies and Vocabularies, terdapat setidaknya 100.000 terminologi medis yang sering digunakan, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Faktanya, terminologi medis yang kompleks ini merupakan gabungan dari terminologi yang sederhana, sehingga sebenarnya untuk mempelajarinya bukanlah hal yang sulit, namun memang membutuhkan penyesuaian yang lebih. Maka dari itu, penulis menyusun student project yang berjudul Terminologi Medis sebagai Bahasa Universal dalam Profesi Kesehatan, Tantangan dan Manfaat bagi Mahasiswa Kedokteran tahun pertama, dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang tantangan dan manfaat terminologi medis, terutama bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Student project ini diharapkan mampu menjadi referensi terkait topik tersebut. Perkenalkan, saya Valeska Charis Lawrence dengan NIM 24025111101. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja rumusan masalah dari student project kami dan apa tujuan yang ingin kami capai. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penggunaan terminologi medis yang tepat. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam menggunakan terminologi medis. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan terminologi medis dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi mahasiswa kedokteran tahun pertama. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penggunaan terminologi medis terhadap kehidupan mahasiswa kedokteran tahun pertama. Selanjutnya, tujuan yang ingin kami capai adalah memaparkan cara penggunaan terminologi medis yang tepat, memaparkan apa saja tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam menggunakan terminologi medis. Yang ketiga, memaparkan apa saja manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dalam menggunakan terminologi medis. Dan yang terakhir ada memaparkan pengaruh penggunaan terminologi medis terhadap kehidupan mahasiswa kedokteran tahun pertama. Perkenalkan, nama saya Nabila Amaro dengan NIM 24025111105. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari student project yang telah kami lakukan. Terdapat dua manfaat, yang pertama adalah manfaat teoretis. Student project ini diharapkan dapat menambah wawasan literatur mahasiswa kedokteran dalam bidang terminologi medis. Tidak hanya itu, terminologi medis juga berfungsi sebagai bahasa universal yang dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam bidang kesehatan. Yang kedua, terdapat manfaat praktis. Student project ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi mahasiswa kedokteran betapa pentingnya memahami terminologi medis. Tidak hanya itu, dalam memahami pembelajaran kedokteran, terminologi medis sangat diperlukan sehingga di kemudian hari mahasiswa dapat menjadi klinisi yang kompeten. Perkenalkan, saya Muhammad Yastirat Deva Anugrah dengan NIM 24025111109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari terminologi medis. Terminologi medis terdiri dari dua kata yakni terminologi dan medis.
Terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah peristilahan, sedangkan medis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Jadi, terminologi medis sendiri adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan bidang kedokteran, di mana terminologi medis ini digunakan untuk memudahkan para tenaga kesehatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada komponen dari terminologi medis. Terminologi medis terdiri dari 3 komponen, yakni prefiks, akar kata, dan juga sufiks. Prefiks atau awalan yang berfungsi untuk menginformasikan tentang lokasi, arah, kualitas, ataupun kuantitas dari suatu terminologi medis. Akar kata ini adalah bagian penting dari terminologi medis, di mana akar kata ini memberikan sebuah makna pada terminologi medis itu sendiri. Dan yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Sufiks ini berfungsi untuk menginformasikan tentang tes dan prosedur, patologi atau fungsi, tanda ataupun hanya sebagai tanda kata bahwa terminologi medis ini termasuk kata benda, kata sifat ataupun kata kerja. Sebagai contoh, kita ada kata periartritis, di mana sufiksnya adalah itis yang artinya adalah kondisi infeksi ataupun peradangan, yang terus akar katanya terdapat arter ataupun sendi, dan juga untuk prefiksnya adalah peri, yang dimana periartritis ini artinya adalah peradangan di sekitar sendi. Perkenalkan, nama saya Hazal Aflazen Putra dengan NIM 24025111119. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan terminologi medis yang tepat. Penggunaan terminologi medis yang tepat adalah hal yang esensial dan penting dalam praktik kesehatan untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif dan akurat antara profesional kesehatan dan juga antara profesional dengan pasien. Dalam dunia medis yang kompleks, penggunaan terminologi medis yang tepat memainkan peran yang krusial dalam memastikan adanya komunikasi yang jelas, akurat, dan efisien. Terdapat beberapa cara dan metode untuk dapat menerapkan penggunaan terminologi medis dengan tepat. Yang pertama adalah dengan cara memahami struktur dan makna terminologi medis. Banyaknya istilah-istilah yang digunakan di dalam kamus bahasa medis kadang menyulitkan para mahasiswa. Karena istilah medis yang digunakan di dunia kesehatan banyak menggunakan bahasa Latin dan Yunani, sehingga dengan adanya terminologi medis ini akan mempermudah mahasiswa dalam memahami maksud dan arti dari istilah-istilah medis, sehingga pemahaman tentang struktur dasar istilah medis adalah langkah pertama yang penting untuk penggunaan terminologi medis yang tepat. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan terminologi medis dengan konsisten. Salah satu aspek layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien adalah pencatatan rekam medis. Rekam medis ini adalah dokumen dan aset yang penting bagi setiap rumah sakit karena berisi oleh data-data pasien yang sangat penting. Penggunaan istilah yang konsisten memastikan bahwa informasi medis dapat dipahami dengan cara yang sama oleh semua profesional kesehatan yang terlibat. Misalnya, jika seorang pasien didiagnosis dengan bronkitis kronis, maka istilah ini harus digunakan secara konsisten di seluruh dokumentasi medis, karena jika terjadi ketidakkonsistenan dalam istilah akan dapat menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam perawatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dylan Himijaya dengan NIM 24025111103. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan terminologi medis yang tepat, khususnya pada poin yang ketiga, yaitu mengikuti standar dan pedoman. Penulisan diagnosis pasien menjadi salah satu tolak ukur keakuratan informasi dalam rekam medis. Penentuan dan penulisan diagnosis harus mematuhi standar ICD-10 yang merupakan sistem klasifikasi penyakit yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Standar dan pedoman seperti ICD-10 atau yang biasa dipanggil International Classification of Diseases memainkan peran penting dalam penggunaan terminologi medis yang seragam di seluruh dunia. Menggunakan sistem klasifikasi seperti ICD-10 membantu dalam menjaga konsistensi dan keakuratan dalam diagnosis dan dokumentasi. Terminologi medis juga dapat berubah seiring waktu dengan adanya pembaruan dalam sistem klasifikasi atau penambahan istilah baru. Penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam terminologi medis untuk memastikan bahwa dokumentasi dan komunikasi tetap akurat dan relevan. Dan untuk poin keempat, yaitu menyederhanakan terminologi untuk pasien. Meskipun terminologi medis seringkali teknis dan kompleks, penting untuk menyederhanakan bahasa saat berkomunikasi dengan pasien. Saat menjelaskan kondisi atau prosedur kepada pasien, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Misalnya, alih-alih menggunakan istilah medis seperti myocardial infarction, gunakan serangan jantung untuk menjelaskan kondisi tersebut. Ini membantu pasien memahami diagnosis dan perawatan mereka dengan lebih baik. Dan untuk poin yang kelima dan terakhir adalah menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi dapat membantu dalam memastikan penggunaan terminologi medis yang tepat. Misalnya, memanfaatkan teknologi yang ada dengan bijak dapat membantu dalam memudahkan mencari informasi dengan lebih cepat dan mudah. Manajemen dokumentasi yang menggunakan sistem berbasis komputer atau elektronik di sektor kesehatan yang sedang populer secara global adalah rekam medis elektronik atau yang kerap dipanggil RME, yang merupakan sebuah sistem yang secara elektronik menyimpan informasi mengenai pasien, termasuk riwayat medis,
hasil tes, dan obat-obatan. Penerapan RME dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mempermudah komunikasi antar dokter mengenai pengobatan, meningkatkan efisiensi dokumen, dan memfasilitasi berbagai informasi. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi yang ada secara bijak dapat berguna untuk banyak hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, terutama untuk mengurangi kesalahan dalam penggunaan istilah medis. Perkenalkan, nama saya Imaidi Giri Daraju Aksara dengan NIM 24025111113. Saya akan menjelaskan tantangan yang akan dihadapi oleh mahasiswa dalam penggunaan terminologi medis. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa akan kesulitan dalam memahami, menghafal, dan mengartikan bahasa medis ke dalam pemahaman bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena terminologi medis mencakup ribuan istilah yang sering kali berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Yang kedua, dunia medis selalu berkembang dengan istilah-istilah baru yang sering ditambahkan ke dalam kosakata medis. Pengetahuan medis terus-menerus diperbarui melalui penelitian dan penemuan baru, sehingga mahasiswa baru kedokteran akan sulit untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam terminologi medis. Dan yang terakhir, kesalahan dalam penggunaan dan pemahaman istilah medis dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis atau perawatan yang tidak sesuai, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada hasil kesehatan pasien. Perkenalkan, nama saya Nagong Prawira Maputra dengan 3 digit yang terakhir saya 115. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan terminologi medis. Pertama yaitu memudahkan pembelajaran. Pengetahuan terminologi medis adalah hal yang wajib untuk mengertikan sumber-sumber pembelajaran seperti buku-buku medis, artikel ilmiah, dan lain-lain. Kedua yaitu meminimalisir miskomunikasi. Terminologi medis adalah bahasa yang sudah dijadikan standar berkomunikasi di dunia kesehatan. Mahasiswa yang sudah mengetahui terminologi medis akan lebih mudah berkomunikasi dengan rekannya atau dosennya, serta mengurangi risiko miskomunikasi. Ketiga yaitu meningkatkan keselamatan pasien. Kurangnya pengetahuan terminologi medis di antara profesi bidang kesehatan dapat menyebabkan kesalahan yang dapat mengancam nyawa pasien. Kesalahan seperti diagnosis yang salah karena kurangnya pengetahuan terminologi, kegagalan dalam melakukan tes yang diperlukan, atau kegagalan untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil tes dapat terjadi. Perkenalkan, nama saya Keira Parsisa Halim dengan NIM 24025111097. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penggunaan terminologi medis pada mahasiswa kedokteran tahun pertama. Yang pertama adalah pemahaman konsep medis. Terminologi medis dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep medis dan juga istilah-istilah medis. Istilah-istilah inilah yang biasanya menggambarkan proses fisiologi maupun patologi yang kompleks. Terminologi medis sangat penting bagi para profesional tenaga kesehatan karena dapat membantu berkomunikasi secara efektif, dan terminologi medis digunakan secara universal dan konsisten di seluruh dunia. Penggunaan terminologi medis juga penting karena dapat mengefisienkan penggunaan kata. Perkenalkan, nama saya Joseph Wijaya dengan NIM 24025111099. Dan saya sekarang akan menjelaskan pengaruh terminologi dalam dunia medis. Yang kedua, mahasiswa akan merasa lebih percaya diri ketika berkomunikasi dengan mahasiswa lain karena dia sudah memiliki basic yang kuat dalam terminologi medis. Yang ketiga, terminologi medis akan membantu mahasiswa dalam komunikasi dengan anggota-anggota nakes lain dan dapat mengurangi miskomunikasi. Hal itu dapat membuat mahasiswa lebih percaya diri dan kembali kepada poin kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia Kiran Aurelia dengan NIM 24025111117. Berikutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari student project ini. Terminologi medis merupakan salah satu materi yang sangat penting dalam pendidikan kedokteran, terutama bagi mahasiswa kedokteran pada tahun pertama. Mengetahui terminologi medis tidak hanya membantu mahasiswa memahami konsep medis yang rumit, tetapi juga membantu mereka berkomunikasi dengan baik di lingkungan klinis. Sulit bagi mahasiswa untuk memahami istilah-istilah yang berasal dari bahasa Latin dan Yunani, serta sulit juga bagi mereka untuk menggabungkan pengetahuan teoritis dengan praktik klinis, yang dimana menunjukkan bahwa metode pembelajaran harus disesuaikan untuk membantu mereka menguasai terminologi ini. Pengetahuan yang memadai tentang terminologi medis juga dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi miskomunikasi dan memastikan diagnosis yang tepat. Secara keseluruhan,
Penguasaan terminologi medis sangat penting bagi mahasiswa tahun pertama untuk mencapai keberhasilan akademik dan profesional di masa depan. Perkenalkan, saya Fiona Limjaya dengan NIM 2402511107. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai saran yang kami berikan sebagai penulis. Yang pertama, saran untuk pendidik profesi kesehatan, dan yang kedua, saran untuk pembaca dan mahasiswa. Yang pertama, saran untuk pendidik profesi kesehatan. Saran yang pertama adalah pengenalan dasar dan pentingnya pemahaman terminologi medis bagi mahasiswa tahun pertama. Saran yang kedua yaitu sosialisasi keseragaman penggunaan terminologi medis untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan akurasi diagnosis. Saran selanjutnya untuk mahasiswa dan pembaca. Yang pertama, pelajari lebih dalam mengenai terminologi medis. Yang kedua, tingkatkan motivasi dalam mempelajari terminologi medis untuk meningkatkan kredibilitas sebagai calon dokter. Sekian penjelasan yang dapat kami paparkan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penggunaan kata. Sekian materi yang dapat kami paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.